Pernahkah Anda merasa kelelahan, tapi bukan karena tubuh yang lelah, melainkan karena jiwa yang terasa kosong? Sebagai profesional dan pengusaha, kita semua tahu rasanya dikejar target, nyusun strategi, membangun tim, ngejar pertumbuhan. Kita tuh terbiasa hidup dalam ritme yang cepat. Dan saya tahu ambisi itu nyata, bahkan ambisi itu perlu. Karena dalam hidup ini kita memang diminta untuk ikhtiar, yang asal katanya adalah khoir, artinya baik. Maka ikhtiar bukan sekedar berusaha, tapi berjuang sekuat tenaga untuk menghadirkan yang terbaik, untuk mencapai yang terbaik dalam diri, dalam bisnis, dalam karir, dan juga dalam kontribusi sosial kita. Tapi pertanyaannya, dalam upaya mengejar ambisi, seberapa kita bisa tetap merasa utuh? Dalam event talk show High Performing Individual lalu, seorang kawan menceritakan tentang masa-masa tergelap dalam hidupnya. Di masa pandemi, bisnisnya goyah, timnya terpukul, karyawan keluar satu persatu. Dan yang tersisa hanyalah dirinya, berdiri rapuh, namun tetap mencoba kuat. Saya masih ingat ucapannya, saya seperti orang yang berdiri di tengah badai. Semua orang berharap saya tetap kuat, tapi saya sendiri bahkan nggak tahu lagi bagaimana caranya bertahan. Tapi beliau tidak menyerah. Ia bangkit. Bukan karena semuanya membaik dalam semalam, tapi karena ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menemukan ulang makna dari perjuangannya. Ia duduk, merenung, lalu berkata, "Saya ingat lagi. Saya memulai semua ini bukan untuk sekedar bertahan, tapi untuk memberi hidup bagi banyak orang." Teman-teman, itulah titik balik yang sering kita lupakan. Kita terus maju tapi lupa arah. Kita berusaha lebih keras tapi kehilangan rasa. Kita menggenjot produktivitas tapi lupa memperkuat keutuhan. Padahal Al-Quran dengan indah menekankan prinsip mizan, keseimbangan. Bahwa hidup ini bukan tentang ekstrim kiri atau kanan. Bukan tentang kerja keras tanpa henti atau santai tanpa target. Tapi tentang bagaimana kita bisa berambisi dan tetap waras di saat yang sama. Allah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan. Langit dan bumi, malam dan siang, bahkan jiwa dan raga. Maka bukan kebetulan ketika kita terlalu menekan di satu sisi, terlalu mengejar tanpa jeda, kita justru kehilangan yang paling penting, kesejatian diri. Dan fenomena ini bukan hanya cerita seseorang. Studi dari WHO menunjukkan bahwa burnout kini menjadi fenomena global, terutama di kalangan profesional. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi justru karena mereka terlalu berambisi tanpa arah yang utuh. Karena mereka gagal menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kewarasan. Maka kalau Anda merasa lelah, itu bukan karena Anda lemah. Bisa jadi karena Anda lupa berhenti sejenak untuk menata ulang irama hidup Anda. Karena ritme kerja yang konstan tanpa kesadaran bukan hanya melelahkan, tapi bisa membutakan. Saya pribadi pernah terjebak di situasi yang serupa. Terlalu banyak proyek, terlalu banyak target, terlalu sedikit waktu untuk sekedar duduk dan bertanya, kenapa saya melakukan semua ini? Dan ketika saya benar-benar duduk dan bertanya, saya menemukan jawabannya bukan dalam to-do list, tapi dalam niat. Bahwa produktivitas sejati bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa bermakna hasil itu bagi sesama. Teman-teman, saya tidak sedang mengajak Anda untuk melambat atau mengurangi kualitas kerja. Justru sebaliknya, saya ingin mengajak Anda mendongkrak kinerja sampai titik maksimal, tapi dengan satu syarat. Jangan kehilangan mizan. Jangan kehilangan titik tengah yang menjaga kita tetap waras, tetap utuh, tetap manusia. Karena dalam dunia yang makin cepat, justru kitalah yang harus memperkuat pusat gravitasi kita. Jangan hanya menjadi mesin pencapai target, tapi jadilah manusia yang bisa menciptakan nilai. Dan inilah kekuatan pendekatan yang menyatukan akal, jiwa, dan nilai. Bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja sadar. Bukan hanya mengejar, tapi juga mengenali kapan harus merenung. Karena di momen jeda, kita sering menemukan arah. Di dalam diam, kita sering menemukan jawaban. Karena pada akhirnya yang bisa kita kejar bukan hanya keberhasilan, tapi keberkahan. Dan keberkahan itu muncul ketika hasil kita membawa manfaat. Ketika niat kita lurus. Ketika perjalanan kita utuh. Tanpa harus meninggalkan sebagian diri di belakang. Maka marilah kita berjuang sebaik-baiknya dengan semangat setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa, yang kuat bukan hanya yang paling sibuk, tapi yang paling seimbang. Produktiflah, bangkitlah, berambisilah. Tapi lakukan semua itu dengan kesadaran, bukan tekanan. Dengan keseimbangan, bukan keterpaksaan.
Karena dalam hidup profesional ini Anda bukan hanya pemilik hasil, Anda adalah penjaga kehidupan. Dan kehidupan yang kuat hanya tumbuh dalam tanah yang seimbang. Maka teruslah bergerak. Tapi jangan lupa pulang ke pusat diri Anda. Mari kita jadi seorang high performing individual dengan menanamkan ambisi dalam tanah keseimbangan. Agar buahnya bukan hanya sukses, tapi juga kedamaian. Cek informasi pelatihan high performing individual pada deskripsi video.